hati-hati kalian menghadapi mereka. Mereka nikmat, mereka menyenangkan, mereka perhiasan. Tapi mereka ada yang sebagian musuh. Kalau nggak hati-hati, ya kita yang jadi korban. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat anak. Anak ini adalah karunia dan pemberian Allah Azza wa Jalla yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Allah mengkhususkan sebagian hambanya dengan anak, bahkan anaknya laki-laki aja. Ada yang anaknya semuanya perempuan, yang orang tua nggak bisa milih. Oh, sekarang ini kan ada usaha. Betul, dari dulu manusia berusaha. Tapi yang Allah nggak kasih, apapun usahanya, maka Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Kenapa Allah berbuat apa yang Allah kehendaki? Dan semua perbuatan Allah itu berlandaskan hikmah dan ilmu. Takdir Allah itu indah, tapi sebagian kita mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Yang dia inginkan 49 sampai 50. Allah itu mengahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah yang di langit apa-apa. Ibu-ibu harus menanamkan kepada dirinya sendiri, sebelum kepada anak-anaknya, bahwa pemilik itu hanya Allah. Tapi kan ada di dunia ini BPKB, ada SHM, ada sertifikat kepemilikan. Nah, tapi kita tahu kepemilikan itu sementara. Makanya kita melihat rumah yang kita tempatin itu 100 tahun yang lalu punya siapa? 200 tahun yang lalu milik siapa? 1000 tahun yang lalu punya siapa rumah yang kita tempatin sekarang? Dan 100 tahun ke depan kira-kira siapa yang akan nempati tempat kita ini? Kita tahu kita nggak punya apa-apa. Makanya seringkali Allah itu menyebutkan tentang kepemilikan ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita maui. Subhanallah ya. Betapa banyak mimpi yang kita rajut ternyata tidak menjadi kenyataan. Itulah kehidupan dunia. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang itu Allah kasih anak perempuan, lahir anaknya perempuan lagi, nanti lahir perempuan lagi. Kadangkala ada yang bergurau, antum nggak bisa bikin anak laki. Ya, Allah yang memberikan. Yahabu. Jadi namanya Allah itu Al-Wahhab.
Biasanya kita kalau meminta sesuatu yang memang tidak ada usaha dari kita, benar-benar murni dari Allah, ya sudah kita minta hablana, minta dari Allah. Allah katakan yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan yang Allah cintai, tapi siapa yang Allah kehendaki. Az-dzukur, anak laki-laki. Semua anaknya laki. Lahir lagi. Anda punya anak 8 semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah memberikan kepada mereka berpasangan, anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu Allah katakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah jadikan sebagian orang itu mandul. Subhanallah. Kalau bicara sebagian orang mandul itu, manusia nggak tahu. Ketika dia menikah, artinya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, Allah telah tanamkan di diri manusia itu kecintaan kepada anak. Makanya kalau ada istilah nikah tanpa anak, mereka sedang menyelisihi fitrahnya sendiri, maka hidupnya akan menderita. Tapi ternyata setelah berjalan, udah 5 tahun menikah, 6 tahun menikah, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, yang diharapkan tak kunjung tiba. Itulah Allah Azza wa Jalla. Allah tutup firman-Nya ini dengan menyebut namanya, Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Dia itu maha mengetahui dan maha mampu berbuat apa saja. Allah itu. Maka ayat yang baru saja kita baca ini menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa sejatinya manusia nggak punya apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali yang Allah membantu dan memudahkannya. Para nabi berdoa minta anak. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada aku anak keturunan yang soleh. Minta Nabi Ibrahim, nggak dikasih. Minta lagi, belum dikasih. Tapi karena beliau yakin Allah akan memberi, beliau tidak berhenti berdoa. Sebagian kita itu ketika menikah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak dikasih anak, terkadang berhenti berdoa gara-gara informasi yang menyesatkan. Ada yang mengatakan sudah tak kira situndi anak, sudah tak bisa sudah. Atau dokter mengatakan resiko tinggi mundi anak. Ini 20 tahun tak beri anak, tahu-tahu ditakut-takutin untuk berhenti berdoa minta anak. Nabi Ibrahim berdoa dan baru dikasih anak umur 86 tahun. Istrinya Sarah itu ketika umur 86 tahun itu dari istrinya Hajar. Kalau dari Sarah lebih tua lagi, 90-an mungkin. Ketika malaikat Jibril dan beberapa malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, lalu mereka memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim kalau dia akan punya anak dari Sarah. Sarah itu dikatakan lari dari dalam rumah. Dia mengatakan ajuzun aqim.
Ajuz, kata dia, aku ini sudah ajuz, udah tua renta dan aku mandul. Apa kata malaikat-malaikat? Qalu kadzaliki qala rabbuki. Tapi seperti itulah ketentuan Tuhanmu. Engkau bakal hamil. Ajuz bisa hamil. Nah, kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nabi Zakaria berdoa tanpa pernah berburuk sangka. Di surat Maryam Allah mengatakan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika Nabi Zakaria doa sembunyi-sembunyi, dia panggil, dia katakan sama Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, tulangku sudah lemah, tulangku ini sudah keropos ya Allah, dan rambutku semua sudah menyala dengan uban. Umur 100 tahun Nabi Zakaria berdoa, terus berdoa. Tapi beliau mengatakan, aku nggak pernah kecewa ya Allah dengan berdoa dan memohon kepadamu ya. Ya Allah, cuma nggak boleh kita itu berhenti berdoa. Nggak boleh kita berburuk sangka sama Allah, kayaknya Allah nggak mau kasih. Sedangkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian minta sama aku. Berdoalah, memohon kepadaku, pasti aku kabulkan. Tapi sebagian kita keyakinannya kurang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepingin punya anak laki, anaknya perempuan. Yang hidup 4 perempuan, meninggal 2 laki-laki, masih belum balik di kota Mekah. Di kota Madinah, di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi punya anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ketika beliau punya anak satu kota Madinah, dikasih tahu sama Nabi SAW. Beliau mengatakan, alhamdulillah aku dikasih anak sama Allah, tadi malam aku kasih nama Ibrahim. Ngomong lagi terus. Ketika beliau bergembira dengan anaknya, Allah cabut nyawa anak itu. Ahibati fillah, itulah kehidupan. Anak ini nikmat, karunia ilahi. Makanya di surat Al-Kahfi Allah katakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, sebagian kita mungkin biasa aja dengan anaknya yang sekarang dia punya. Sebagian anak kita mungkin tidak berbakti sama orang tua gara-gara kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu anak. Kita anggap biasa, padahal itu karunia. Orang yang nggak punya anak ingin punya anak, bahkan ratusan juta dia keluarkan demi dia punya anak. Yang dikasih anak nggak bersyukur sama Allah. Ahibati fillah. Tapi ternyata anak itu juga fitnah. Jadi bukan hanya nikmat, ada yang nikmat membawa petaka. Berapa banyak yang anaknya mengantarkan orang tua kepada penderitaan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun,
ayat 14-15. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian, di antara pasangan-pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Allah katakan adu. Allah berfirman tentang iblis dan syaitan, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Nih, musuh buat engkau dan istrimu. Allah mengatakan itu kepada Nabi Adam ketika beliau di surga. Ini musuh buat engkau dan buat istrimu. Dan Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, istri-istri kalian dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka. Bismillah. Gimana kok jadi musuh? Gimana nikmat membawa petaka? Ya, sering kita merasakan hal itu. Ada yang istrinya, atau kok di sini suaminya, menghalangi istrinya dari kebaikan. Istrinya mau ngaji, nggak usah. Istrinya ingin berbuat kebaikan, dihalangi sama suaminya. Sebaliknya, ada wanita-wanita yang menjadi penghalang suaminya dari kebaikan. Suaminya sebelum menikah suka puasa Senin Kemis, suka sholat malam. Setelah menikah hilang puasa Senin Kemisnya, hilang sholat malamnya. Siapa penyebabnya? Boleh jadi istri. Dan ada juga anak-anaknya musuh. Kita akan bahas seperti apa sih anak-anak itu jadi musuh buat orang tuanya, supaya orang tua hati-hati menghadapi mereka. Karena Allah mengatakan fahdharuhum, hati-hati kalian menghadapi mereka. Mereka nikmat, mereka menyenangkan, mereka perhiasan, tapi mereka ada yang sebagian musuh. Kalau nggak hati-hati, ya kita yang jadi korban. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, kalian tidak memberikan hukuman kepada mereka atas kesalahan yang mereka lakukan, atas bisikan-bisikan, ajakan-ajakan keburukan yang diperbuat oleh pasangan hidup kita atau anak-anak kita, wa taghfiru, dan kalian ampuni mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Lalu Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Fitnah itu cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang agung sekali. Siapa yang anaknya 15? Ada? Nggak ada. Yang 14? Yang 13? 10 ada insyaallah. Baik, ibu-ibu, ingat, ternyata wanita penghuni surga itu banyak anaknya. Dia suka melahirkan. Apa bahasa Maduranya perempuan yang subur itu? Marti. Iya.
Apa? Merti. Merti. Iya, anak tadi kasih tahu sama teman, merti. Dan Nabi SAW menyebutkan hal itu. Beliau mengatakan kullu waludin wadud. Ketika beliau mengatakan ala unabbiukum binisaikum min ahlil jannah, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian yang bakal menjadi bidadari-bidadari surga? Kullu waludin wadud. Dia adalah wanita, ya tadi, merti. Yang istilahnya orang dulu itu, suaminya ngelemparkan sarung, ngandung. Ada yang kayak gitu kan? Masya Allah. Dia mau, suaminya mau punya anak lagi, dia siap. Anaknya besar dikit, suaminya mau nambah anak, siap. Kan sekarang enggak, banyak perempuan sekarang itu nolak. Enggak, sudah kaso, repot, ini itu situ saya nyaman. Apa? Artinya dia tidak memandang kehidupan ini sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa setiap kali dia hamil, setiap kali dia merasakan sakit di punggungnya, sulit tidurnya, dia berharap pahala. Tapi sebagian enggak, beranggapan bahwa itu bencana. Ketika tahu-tahu dia telat, nggak datang bulan, terus check up ternyata hamil. Apa kata dia? Ya Allah, mak bisa. Cereng bedelake nah. Cuma ucapan mak bisa itu sebagai bentuk kayaknya nggak nerima gitu. Padahal wanita penghuni surga itu ketika dia hamil lagi, kalau Allah Azza wa Jalla menentukan hal ini, ingat itu anak punya rizki sendiri. Anak itu tak ngakan recekan orang tua, enggak, sama sekali. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha memberikan rizki, dan dia maha kuat dan maha perkasa. Jadi bicara anak ini, maka berusaha para wanita ini untuk banyak anak. Bicara capek, lelah, ada perhitungannya. Makanya usahakan setiap kita melakukan sesuatu itu diniatkan mencari keridhaannya Allah. Karena ada orang tua yang dia itu menghalangi putrinya yang sudah menikah untuk endi anak benyak. Sudah cukup, cek nambah boleh. Todus. Todus kah siapa? Malu sama siapa? Ada orang tua yang menjadi penghalang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi itu nyuruh para sahabat, nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Aku itu suka sekali kalau pada hari kiamat berbangga-bangga dengan umatku banyak. Ini loh umatku banyak. Jadi niatkan ketika ingin punya anak, mapunga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makle apunga Nabi Aten, makle seneng. Ya Rasul, saya nyumbangkan buat umatmu 7, 10, 12. Ketika dia niatkan mencari keridhaan Allah, Allah ridho sama. Cuma kita itu kan niatnya sudah nggak ke sana. Kita berpikir hidup ini untuk bersenang-senang. Bukan. Hidup ini untuk berjuang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadilah wanita yang penyayang. Jadilah wanita yang seneng sama anak-anak, seneng sama suaminya, seneng sama anak-anaknya. Jangan sampai banyak anaknya tapi nggak diurus. Karena ada sebagian wanita yang hidupnya sekarang sibuk dengan handphone,
Bahkan anak itu memperhatikan. Ada anak yang ngomong sama bapaknya, "Ayah, aku ngeliat ibu itu kalau ayah datang langsung handphonenya sabuk." Ada ibu-ibu yang kayak gitu, berdelakin sabuk. Suaminya pergi langsung main handphone. Ahibati fillah, bicara anak itu ujian. Ingat kisah yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi di ayat 80-81, ketika Nabi Khidir ditanya sama Nabi Musa di akhir cerita, "Kenapa itu anak engkau bunuh?" Jadi ada anak yang dibunuh sama Nabi Khidir. Maka Khidir mengatakan, "Wa ammal ghulamu," adapun anak laki-laki itu yang sudah remaja, "fakana abawahu mu'minain," bapak ibunya itu orang yang beriman. "Fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra," kami khawatir anak laki-laki itu membebani orang tuanya sehingga orang tuanya bisa melampaui batas dan jadi kafir. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma, maka dibunuhlah anak itu dengan harapan Allah kasih ganti yang lebih baik. Makanya kadangkala orang tua kalau anaknya meninggal dunia, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah SWT. Boleh jadi anak ini kalau tetap hidup, nanti besarnya merepotkan orang tuanya. Makanya di antara orang yang mendapatkan rumah di surga, itu adalah orang yang ketika Allah kasih ujian dengan dimatikan anaknya yang masih kecil, orang tua ini mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah, anak ini dina Allah, Allah yang memiliki, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, ubnu lil abdi baitan fil jannah, bangunkan buat hambaku ini rumah di surga. Dan rumahnya kasih nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Dikasih anak memuji Allah, diambil anaknya dia tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di antara bentuk fitnah, ujian, cobaan dan permusuhan yang ditimbulkan dari anak-anak kita itu, anak ini kadangkala mendorong orang tuanya untuk bekerja yang haram demi anak-anak. Dia nggak peduli dengan halal haram, yang penting anaknya seneng. Ada orang tua yang seperti itu. Bahkan kadang-kala kita melihat ada ibu-ibu yang mencuri di minimarket. Buat siapa? Buat anak. Yang kedua, anak itu juga bisa mendorong orang tuanya untuk jadi orang yang bakhil, yang cerek, yang pelit. Padahal sebelum punya anak, Masya Allah royal, suka membantu tetangganya, suka bersedekah ke masjid. Coba lihat ibu-ibu, posisi dia sebelum dan sesudah punya anak. Kalau ternyata sodakohnya berkurang, ini ujiannya anak. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai wahai orang-orang beriman, anak-anak dan harta kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Itu harta dari Allah, dan Allah perintahkan untuk kita keluarkan, engkau nggak keluarkan. Oh, untuk masa depan anak-anak, nanti anak-anak kan mau kuliah, ini itu, berhenti sedekah dia. Ketika dia ingat sama anak-anaknya,
Makanya bagaimana setan itu datang membisikkan pikiran ketika orang mau sedekah, anakmu lebih pantas mendapatkannya. Oh iya, mau sedekah, anakmu. Mau sedekah, mungkin engkau nanti akan hamil lagi, mau punya anak. Sampai anak yang belum datang pun dihitung. Yang membuat orang tuanya jadi bakhil. Kemudian anak itu juga bisa mendorong orang tuanya dan mengantarkannya untuk bersikap pengecut dalam membela kebenaran, dalam berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Bu, anak saya masih kecil-kecil ya, gimana kalau saya mati di medan perang nanti, neser kanak-kanak. Anak-anak. Padahal kita tahu anak-anak itu ada Tuhannya yang mengatur dan mengurusi rezeki. Kemudian anak itu juga dapat membuat orang tuanya sakit keras, mentalnya, jiwanya, dan juga fisiknya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya gara-gara anak-anak tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanah. Ternyata anak itu, kata Nabi SAW, adalah sumber kebakhilan, sumber kepengecutan, sumber kebodohan. Orang tua ini jadi bodoh gara-gara anak. Nggak mau belajar ilmu agama, melakukan tindakan-tindakan yang haram, mahzanah, dan anak itu menjadi sumber kesedihan buat orang tuanya. Maka buat para orang tua, ibu-ibu khususnya, yang mungkin sebagian ibu-ibu mengeluhkan dalam pendidikan anak-anaknya karena tidak dibantu oleh suaminya. Dia merasa suami anak nggak peduli sama anak-anak, dia sibuk cari fulus. Nah, nanti suaminya akan dihisap sama Allah SWT. Tapi engkau pun akan dihisap. Karena anak-anak itu amanah. Ketika suami berangkat kerja, siapa yang harus ngurusin anaknya? Ibunya. Makanya kalau kita melihat status sosial di masyarakat, bapak itu adalah kepala rumah tangga. Ibu itu adalah ibu rumah tangga. Walaupun ibunya guru, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya wanita karir, status yang lengket yang tidak bisa dilepas adalah ibu engkau. Engkau punya tanggung jawab sama anak-anak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal amiru ra'in, namanya raja, gubernur, presiden, dia pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitih, dan seorang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya. Wal mar'atu, nih, dan wanita ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan wanita-wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suaminya. Kadangkala anak itu bukan anak ibunya, anak itu dari istri yang lain. Itu adalah amanah. Ada istilah bahwa ibu tiri itu jahat. Maka Nabi mengingatkan, engkau pemimpin, engkau dikasih amanah anaknya suami. Apalagi kalau anaknya itu lahir dari perutmu sendiri.
Jadi nggak ada alasan, oh suami nggak ikut mendidik. Udah engkau didik full. Sampai ada seorang laki-laki, dia cerita sama anak. Dia mengatakan, Ustadz, anak banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan ini, tapi alhamdulillah anak nggak salah pilih istri. Enggak. Suaminya kadang-kala kerja merantau, suaminya kadang-kala harus keluar kota, tapi dia nggak salah pilih istri. Anak-anaknya semuanya benar. Bukan karena bapaknya, ya kalau bicara bukan karena bapaknya juga karena bapaknya nggak salah pilih istri, dan karena emaknya juga bertanggung jawab dalam rumah itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Ingat Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, doanya minta anak, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah dikasih anak, doanya lain. Beliau doanya, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Sekarang doanya semua ada anaknya. Kenapa? Ya itu sebagai bentuk tanggung jawab. Engkau sudah dikasih anak, engkau punya kewajiban mendidik, engkau minta sama Allah. Jangan minta buat dirinya sendiri, mintakan buat anak-anaknya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Karena jalan pintas dalam pendidikan anak-anak itu ya minta sama Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita mati ternyata dalam menjalankan tugas sebagai ibu. Ibu-ibu ada yang berkhianat kepada suami. Bukan berkhianat berzina, tapi sibuk di rumah dengan sesuatu yang bukan kewajibannya. Dan terakhir, mulailah bermuhasabah. Apakah amanah yang Allah berikan kepada kita sudah kita jalankan dengan baik atau belum? Kalau ternyata belum, dan ada anak-anak kita yang jadi tidak benar gara-gara ibunya dahulu tidak mendidik dengan benar, engkau perlu beristighfar dan bertobat kepada Allah, serta meminta maaf kepada suamimu. Katakan, iya dulu aku banyak menelantarkan anak-anak, karena kelak pada hari kiamat akan ditegakkan keadilan, ada hisab dan persidangan, dan semoga saat itu kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan.